Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi operasional variabel penelitian. Ini jadi sangat penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman yang sedang menyusun skripsi ya. Nah, penjelasan definisi operasional variabel ini merupakan hal yang penting untuk menghindari penyimpangan ya atau kesalahpahaman pada saat pengumpulan data, khususnya data kuantitatif. Penyimpangan ini bisa berupa bias dalam penelitian. Nah, biasanya penyimpangan disebabkan karena instrumen atau pernyataan instrumen yang tidak tepat. Nah, pernyataan yang tidak tepat ini biasanya kesalahan pada saat kita mengoperasionalisasikan variabel. Maka dari itu ini menjadi sangat penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman semua. Nah, pada dasarnya definisi operasional ini rumusannya menggunakan kata-kata yang operasional sehingga variabel bisa diukur ya. Jadi definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata operasional sehingga variabel bisa diukur. Pada intinya penelitian ini merupakan sebuah pengukuran variabel. Manfaat dari definisi operasional variabel ini untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga memudahkan observasi atau pengukuran terhadap variabel. Nah, ini manfaat definisi operasional variabel. Selain itu, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa definisi operasional variabel ini untuk menghindari penyimpangan berupa bias hasil penelitian ya atau data yang kita kumpulkan. Nah, ada beberapa tipe definisi operasional. Yang pertama ada tipe A, ini disusun berdasarkan upaya operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya dari masing-masing tipe ini. Yang kedua ada tipe B atau pola 2, ini disusun berdasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik yang dinamis. Nah, kemudian definisi operasional yang tipe C atau yang pola ketiga ini disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Nah, untuk memperjelas masing-masing tipe ini, saya akan tunjukkan contohnya. Ini yang pertama untuk contoh tipe A. Misalnya variabel konflik. Konflik ini didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Nah, ini definisi konflik. Nah, ini jenis variabel jenis operasional, definisi operasional tipe A. Kemudian yang kedua, tipe B. Misalnya ada variabel orang pandai. Nah, orang pandai ini di dalam tipe B ini didefinisikan sebagai seseorang yang mendapat nilai-nilai tertinggi di sekolahnya. Nah, ini definisikan mengukur variabel orang pandai itu dengan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Nah, ini contoh tipe B. Kemudian untuk yang tipe C, misalnya masih orang pandai namun di sini didefinisikan sebagai orang yang mempunyai beberapa kriteria ya. Pertama, ingatan kuat. Yang kedua, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Nah, ini saat kita mengoperasionalisasikan dengan contoh tipe yang ketiga. Saya contohkan dengan orang pandai ya variabelnya. Nah, lalu
Jadi pada hakikatnya variabel penelitian ini merupakan konsep yang nilainya ingin diketahui oleh peneliti. Nah, jadi setiap variabel itu harus ada indikator untuk mengukur variabel itu sendiri. Nah, lalu dalam penelitian ini tidak sedikit ya variabel yang terlibat yang sifatnya abstrak. Dalam arti abstrak itu tidak jelas wujudnya dan ukurannya. Kalau misalnya variabel tinggi badan misalnya, nah itu jelas, itu tidak abstrak. Kita bisa ukur tinggi badan langsung. Jadi ukuran variabel tinggi badan itu langsung. Namun tidak sedikit juga variabel-variabel yang sifatnya abstrak, yang memang tidak jelas bagaimana kita mengukurnya, sehingga kita sulit menentukan nilai. Nah, maka dari itu penting kita melakukan sebuah operasionalisasi variabel. Nah, ini merupakan proses penentuan ukuran ya. Dari variabel-variabel yang memang abstrak itu kita lakukan proses penentuan ukuran melalui operasionalisasi variabel. Nah, jadi seperti itu pada intinya. Lalu, apakah semua variabel penelitian harus dibuat definisi operasionalnya? Tidak semua variabel penelitian harus disusun definisi operasionalnya. Seperti tadi, kalau misalnya variabel itu jelas, tidak abstrak ya, mempunyai pengertian dan interpretasi sama setiap orang. Contoh misalnya variabel gender atau jenis kelamin. Ini tidak perlu diberikan definisi operasionalnya karena semua orang bisa menginterpretasikan variabel jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan, dan ini tidak perlu dilakukan operasionalisasi variabel. Jadi tidak semua variabel itu harus dioperasionalisasikan. Variabel-variabel yang sifatnya abstrak itu yang perlu kita dioperasionalisasikan. Nah, contoh ya, penelitian yang tidak memerlukan operasionalisasi variabel. Misalnya penelitian yang bertujuan ingin mengetahui strategi bisnis, ingin mengetahui proses seleksi atau penelitian-penelitian kualitatif yang utamanya adalah memberikan deskripsi atau gambaran lengkap dari proses kegiatan. Nah, model-model seperti ini tidak diperlukan operasionalisasi variabel. Ya, yang diperlukan untuk jenis penelitian seperti ini adalah definisi konseptual, bukan definisi operasional. Nah, ini contoh. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti akan ada video berikutnya mengenai operasionalisasi variabel, bagaimana kita membuat satu proses operasionalisasi variabel dari mulai konsep, dimensi, indikator sampai ke sebuah pernyataan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.